Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah. Masih semangat hari ini? Masih. Yes, alhamdulillah masih tetap semangat semua. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, coba dilihat di sisi kanan dan kirinya. Ada sampah ataukah tidak? Kalau memang ada, segera ambil dan dibuang ke tempat sampah. Biar apa? Lingkungan belajar kita menjadi lingkungan yang bersih. Ketika lingkungan bersih, pembelajaran akan terasa nyaman ya. Sudah tidak ada? Bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa. Sebelum kita mulai, coba saya absen dulu. Adakah yang tidak hadir di sini? Ah, tidak ada. Alhamdulillah ada semua ya, tidak ada yang absen. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah masih tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau materi yang kemarin, minggu kemarin itu masih tentang, siapa yang masih ingat materinya? Tentang teks pidato persuasif ya. Kalau di materi yang sebelumnya, fokusnya adalah di struktur teks pidato persuasifnya dan ciri kebahasaannya ya. Masih ingat? Masih. Nah, kalau di pembelajaran kali ini fokusnya atau materi pokoknya adalah menyajikan teks pidato persuasif. Berarti nanti kalian harus membuat teks pidato persuasif berdasarkan struktur dan ciri-ciri kebahasaan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Lah, coba siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, apa yang kalian pahami tentang teks pidato persuasif itu? Siapa yang masih ingat? Bisa memberi gambaran? Siapa? Oh iya, silakan. Apa? Ya, bagus. Benar atau salah? Benar ya? Nah, intinya apa? Tidak usah kita menggunakan definisi yang panjang lebar, tidak usah. Cukup kita pegang kata kunci bahwa teks pidato persuasif adalah teks pidato yang isinya adalah bujukan atau ajakan. Lah, ajakan untuk apa? Pastinya untuk melakukan sesuatu. Lah, itu inti dari teks pidato persuasif. Kemudian, secara garis besar, bagaimana struktur teks pidato persuasif itu? Siapa yang masih ingat? Coba. Sadia ya, coba silakan. Nah, secara garis besar, pidato yang bentuknya seperti apapun, lah kebetulan pada saat ini adalah bahasan kita teks pidato persuasif. Lah, secara garis besar, teks pidato itu terdiri dari 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagus sekali, masih ingat berarti. Kemudian yang ketiga, coba, karena teks pidato persuasif, lah ini tidak hanya bicara masalah teks pidato ya, sudah masuk ke teks pidato persuasif. Nah, karena teks pidato persuasif itu isinya adalah ajakan untuk melakukan suatu hal, maka bagian isi paling tidak itu memuat 3 hal pokok. Apa saja kira-kira? Nah, bagus, coba. Nah, betul sekali. Karena pidato persuasif itu bentuknya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, maka paling tidak ada 3 hal pokok yang harus ada dalam isi pidato persuasif, yaitu yang pertama adalah pernyataan, posisi, kemudian yang kedua adalah apa? Argumen, yang ketiga adalah penguat pernyataan posisi. Lah, nanti lebih jelasnya kita sudah membahas itu di pertemuan yang kemarin ya. Nanti kita coba praktek.
Ya, coba praktek untuk mencari di pidato yang sudah ada nanti di LK. Coba kita nanti ulas itu, mana pernyataan posisinya, kemudian mana argumennya, dan mana penguat pernyataan posisinya. Nah, sebelumnya di sini saya mempunyai sebuah pidato. Ya, coba nanti disimak baik-baik ya. Sebuah pidato tentang, di sini temanya tentang apa ya? Tentang narkoba. Pernah dengar atau tidak narkoba? Pernah ya, secara tidak langsung. Istilah itu sudah sering kalian dengar ya. Nah, sekarang saya coba baca sebuah pidato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi anak-anakku kelas 9 Irsyadul Thulab yang berbahagia. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit tentang narkoba. Narkoba merupakan permasalahan pelik di Indonesia bahkan dunia. Keberadaannya mengkhawatirkan banyak pihak. Kondisi para korban yang sudah terlanjur terperosok ke jurang hitamnya pun sangat memprihatinkan. Narkoba telah merusak banyak jiwa muda yang sebetulnya perjalanannya masih panjang. Tindakan tegas untuk tidak menggubrisnya sama sekali adalah satu-satunya jalan untuk menghindarinya. Karena sedikit saja berdekatan dengan narkoba, kita akan terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun secara psikis. Bagaimana tidak? Sekali mencoba narkoba, maka barang ini akan terus-menerus menghantui kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Narkoba adalah zat adiktif yang artinya tubuh kita akan terus memintanya saat kita telah mencicipinya. Bukan berarti tubuh kita benar-benar menginginkannya, tidak. Tetapi narkobalah yang memanipulasi tubuh kita untuk memintanya. Tubuh kita akan dibodohi untuk terus memasukkan obat berbahaya ini, meski zat-zat yang terkandung di dalamnya justru menghancurkan tubuh kita. Tidak berhenti di situ saja, narkoba juga akan menyerang kita secara psikis. Artinya apa? Hati kita akan terus dibuat gelisah jika belum mencicipinya. Kepala kita akan ditutupi oleh kegelapan yang ditimbulkannya, hingga kita bahkan mampu untuk membentak, bahkan menyakiti orang yang kita sayangi. Berbicara perihal orang yang kita sayangi, maka yang menjadi korban bukan hanya diri kita sendiri, melainkan orang-orang terdekat kita yang peduli terhadap kehidupan kita. Bayangkan perasaan orang tua kalian ketika melihat kalian menderita karena terjebak oleh bahan berbahaya ini. Mereka tidak akan sanggup melihat kalian menderita. Mereka juga akan mendapatkan banyak stigma atau anggapan masyarakat untuk seumur hidupnya. Sudah cukup rasanya 3 juta orang di Indonesia yang telah terjebak dalam kenikmatan fananya. Ya, kalian tidak salah mendengarnya. Ada berapa tadi? 3 juta orang ya. 3 juta orang, dan masih akan terus bertambah dan bertambah lagi orang-orang yang terjerumus ke dalam lingkaran hitam benda haram ini. Dan jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2020. Oleh karena itu, melalui forum ini saya nyatakan dengan tegas, tolong jangan dekati benda haram ini. Bukan hanya masalah hukum, dan bahkan hukum hanya perantara saja. Karena apa? Narkoba harus dijauhi sejauh-jauhnya, karena benda ini benar-benar sifatnya destruktif atau merusak dan akan menghancurkan kehidupan kalian semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami pidatonya tadi? Bisa. Alhamdulillah masih tetap semangat semua nggih? Konsentrasinya masih tetap ada? Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Yes lah, bagus sekali. Coba untuk menguji pemahaman kalian, coba hal apa kira-kira yang saya sampaikan tadi dalam pidato itu? Siapa? Ya, Husna, coba. Apa? Pidato tadi membicarakan tentang narkoba. Ada yang punya pemahaman lain? Oh, misalkan pidato itu tentang cinta tanah air misalkan. Ada? Tidak ada, jelas ya. Pidato tadi menyampaikan tentang narkoba. Kemudian kaitannya dengan materi ya. Apakah pidato yang saya sampaikan tadi bisa dikategorikan dalam teks pidato persuasif? Bisakah? Mungkin yang lain dulu coba. Ada yang bisa memberi gambaran? Mofik mungkin? Nggak ingat materi yang lalu? Coba Basori bisa memberikan gambaran coba. Apakah bisa dikategorikan sebagai teks pidato persuasif? Bisa tidak? Bisa. Karena apa? Karena mengajak kita untuk menjauhi narkoba. Karena apa kok harus dijauhi? Karena narkoba merupakan zat yang sangat berbahaya. Kemudian, kalau memang teks tadi, teks pidato saya tadi bisa dikategorikan sebagai teks pidato persuasif, paling tidak kalian bisa menunjukkan kalimat yang merupakan pernyataan posisi, bukan kalimat apa? Kalimatnya tidak plek seperti yang saya ungkapkan tadi, tidak. Setidaknya pemahaman kalian kalau itu merupakan pernyataan posisi. Coba siapa yang bisa memberikan gambaran? Ya, coba. Ya, bagus sekali. Satu-satunya jalan untuk menghindari adalah dengan tidak menggubrisnya sama sekali, tidak mendekatinya. Itu satu-satunya cara. Kemudian yang keempat, coba. Apakah ada yang bisa menunjukkan kalimat yang merupakan argumen pendukung pernyataan posisinya? Coba. Nah, betul sekali. Narkoba merupakan zat adiktif, artinya zat yang merusak atau membuat kita selalu ingin dan ingin lagi. Itu. Kemudian pertanyaan terakhir, coba ya. Coba tunjukkan penguat pernyataan posisinya dari kalimat yang kalian pahami dari teks pidato persuasif tadi. Siapa yang bisa memberikan gambaran? Dewi, coba. Ya, betul sekali. Kalimat ini posisinya sebagai penguat dari pernyataan yang telah dituliskan oleh orator atau seorang yang berpidato. Lah, berarti tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, bagus sekali. Untuk pemahaman teksnya sangat bagus sekali. Berarti kalian sudah mampu memahami mana yang kalimat yang menunjukkan pernyataan posisi, mana kalimat yang sebagai argumen atau bukti dari pernyataan posisi yang ditulis, dan mana kalimat yang merupakan penguat pernyataan posisi. Nah, ketiga hal itu harus ada dalam struktur isi dari teks pidato persuasif. Nah, mungkin cukup itu. Nanti kita bekerja kelompok, saya bentuk kelompok, nanti masing-masing kelompok mendapatkan LK untuk dikerjakan. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 langsung berkumpul di depan ya. Mejanya langsung menyesuaikan nanti. Rohis, Husna, Sinta, Nadia, dan Muza. Langsung ke depan. Mejanya langsung diposisikan. Nah,
langsung diposisikan. Kemudian kelompok yang kedua di belakangnya, belakang kelompok 1, Amel, Vina, Ais, Dewi, dan Tasya. Belakangnya. Langsung diitus ya. Kursinya yang tengah diambil, terus dipepet ke mejanya. Lah, lebih cepat, nanti pembelajaran semakin efektif. Ayo. Nah ya. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan 1 lembar kerja ya. Nanti diamati dulu. Kelompok 3, kemudian kelompok 4, jadi 1 ya kelompoknya ya. Kemudian kelompok 2, Amel, kelompok 2. Kelompok 1. Nah, itu coba yang sudah dapat LK, yang sudah dapat lembar kerja, silakan diamati dulu. Pertama, di situ kalian disajikan 1 contoh teks pidato persuasif. Itu nanti dibaca dan dicermati dulu. Kemudian di situ ke langkah yang nomor 2. Setelah kalian mencermati contoh teks pidato persuasif tersebut, kalian harus bisa menentukan kalimat. Yang pertama, kalimat yang merupakan pernyataan posisi. Ya, nanti dicari di kalimat di paragraf itu di depan. Kemudian mana kalimat yang merupakan argumen dan mana kalimat yang merupakan penguat pernyataan posisi. Nah, nanti ditulis di situ. Nah, karena salah satu ciri kebahasaan yang dipakai dalam teks persuasif adalah berupa ajakan, ya kan? Maka kalian harus bisa mencari kalimat ajakan yang ada di teks tersebut. Nanti dicari terus disalin di bagian belakang. Setelah itu kalian langsung ke tujuan pembelajaran pokok, yaitu membuat teks pidato persuasif. Nah, di sini saya memberikan pilihan tema, tetapi kalian tidak harus terfokus pada tema yang saya berikan. Bisa memilih tema lain ya. Tema yang saya berikan misalkan tentang yang pertama, tema pilihan. Tapi nanti tidak terfokus pada ini ya. Kalian boleh mencari tema lain. Misalkan tidak ada yang cocok di tema pilihan, silakan cari tema yang lain. Tema pilihannya adalah tentang misalkan cinta tanah air. Mudah ya. Mudah. Cinta tanah air. Nah, ini materi mudah, ini topik mudah. Kemudian yang kedua tentang misalkan yang sering terjadi di kalangan remaja itu apa? Kenakalan remaja misalkan. Kenakalan remaja. Kemudian yang terakhir adalah cinta tanah air, kenakalan remaja, tentang apa yang satu? Coba 2 saja. Nanti tema lain-lain, misalkan kalian ingin memilih tema pilihan, kalian sendiri dipersilahkan. Coba sekarang dimulai. Coba misalkan ini, di situ kan ada teks pidato ya? Ada? Coba misalkan ada yang berani membacakan di depan? Saya tawarkan. Ayo, ada yang berani bacakan di depan? Biar temannya nanti lebih mudah untuk memahami. Basori mungkin, ayo Re, coba. Ya Basori coba. Ya, ini didengarkan dulu ya masing-masing kelompok biar lebih mudah untuk memahami. Coba Basori, berdiri nih. Berdiri sini. Ya, coba disimak dulu ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Berani maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat.
Teman-teman yang saya sayangi, sebagai seorang pelajar sudah melayaknya kita untuk mencintai ilmu pengetahuan yang sebagian besarnya bertuang dalam buku-buku. Buku merupakan jendela ilmu karena dari sanalah kami akan meraup banyak sekali wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Maka kita sebagai generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa haruslah menjadi generasi yang gemar membaca. Mengapa? Membaca akan mendatangkan banyak manfaat seperti meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir, dan menambah peluang yang sukses di masa depan. Membaca juga mampu menambah konsentrasi dan daya ingat serta melatih kecerdasan memori kita. Semua tokoh besar nasional maupun dunia pasti punya kegemaran membaca. Contohnya Bapak B.J. Habibie yang di perpustakaan pribadinya mengoleksi 5.000 buku. Teman-teman, apabila selama ini kalian banyak menghabiskan waktu luang untuk bermain game atau bersenda gurau belaka, maka mulai sekarang alihkanlah untuk membaca buku. Semoga dengan gemar membaca buku kalian menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan, semoga dapat memberi manfaat. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan posisinya yang mana, argumennya yang mana? Pidatonya tadi sudah kan? Ini ditulis dulu, pernyataan posisinya mana, penguat argumennya mana. Coba dikerjakan. Ya, silakan diskusi dengan teman-teman ya, mana kalimat yang merupakan pernyataan posisinya. Itu nanti sebagai model kalian membuat teks pidato persuasif secara umum di depan saya yang kedua itu.
Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang menguji nih hasil ya, hasil karya kalian. Nanti ada perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil teks pidato persuasif yang telah disusun antar kelompok. Di sini mungkin saya ambil kelompok yang di tengah-tengah ya, antara 1 dan 4. Kelompok yang ada di tengah itu kelompok berapa? 2 dan 3. Oh, berarti kelompok itu aja ya yang terakhir. Berarti yang di belakang 3 dan 4. Nah, siap ya? Siap, semangat yuk, semangat semua. Semangat, semangat. Yes, alhamdulillah masih tetap semangat semua. Sekarang bisa dimulai ya. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Yang mewakili siapa kelompok 3? Mbak Umroh. Ayo Mbak Umroh. Iya, contoh dari teks pidato yang kami simpulkan, kalimat yang merupakan pernyataan posisi. Mari kita sebagai generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa haruslah menjadi generasi yang gemar membaca. Dan dari argumen, membaca akan mendatangkan banyak manfaat seperti meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir, dan menambah peluang untuk sukses. Saya akan membaca hasilkan teks pidato persuasif. Hasil kerja kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MTS Irsyadul Thulab, yang kami sayangi teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedua, saya berdiri di sini akan menyampaikan pidato singkat. Pidato saya kali ini bertema cinta tanah air. Tentunya, kata-kata cinta tanah air sudah teramat sering teman-teman semua dengar. Apakah kalian tahu kenapa kita harus cinta pada tanah air kita sendiri? Jawaban menarik dari pertanyaan tersebut adalah kita harus cinta tanah air kita karena di sanalah kita berdiri dan berpijak di atas tanah air dan tumbuh darah kita. Karena kita bangsa Indonesia kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam. Kita harus bersyukur dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Kita dapat mengenal suku bangsa yang berbeda dengan kita. Atas limpahan dari Allah, kita dapat mengenal orang satu sama lain. Contoh cinta pada tanah air adalah kita harus mencintai produk dalam negeri. Disitulah kita membeli barang-barang kebutuhan kita. Walau kita membeli di luar negeri, barang luar negeri dari Indonesia. Jadi kita ingin membeli barang kebutuhan, kita membeli saja di negara kita sendiri. Negara kita memiliki hasil yang sangat memuaskan dan berkualitas terbaik. Indonesia memiliki budaya yang melimpah. Di Indonesia ada berbagai macam budaya. Budaya di alam negeri kita turun-menurun karena budaya itu dipakai oleh anak cucunya. Contoh budaya itu adalah tari adat pernikahan, musik, dan masih banyak lagi budaya yang terdapat di Indonesia. Suatu saat juga budaya itu akan dipakai oleh anak kita sendiri. Demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya menutup pidato saya ingin memberikan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita harus saling mengenal satu sama lain dan mencintai produk budaya kita sendiri. Dan tidak lupa saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
waktu sih. Tema cinta tanah air, tema yang sangat bagus sekali yang perlu kita angkat ya. Kemudian coba untuk kelompok 3 ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi. Kelompok berapa kira-kira, silakan. Kelompok 4. Tidak ada tanggapan untuk kelompok 3? Belum ada. Kelompok 2 ada? Boten. Nah, untuk kelompok 1 coba kalian beri tanggapan tadi. Kelompok kalian beri tanggapan. Kelompok 3 yang mengangkat tema tentang cinta tanah air, ya kan? Mungkin menurut kelompok 1, nah kira-kira bagaimana pidato yang tadi dibacakan oleh teman kalian dari kelompok 3? Berdiri Mbak, coba Mbak Rohis berdiri ya. Bagaimana menurut kelompok 1? Nah, pembacaan teks yang disajikan dari kelompok 3 tadi seperti apa? Nah, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari kelompok 1 isinya sangat bagus sekali ya. Terus karena apa? Ya. Ya. Ya, betul sekali ya. Cinta tanah air isinya sangat bagus sekali karena mengajak kita untuk apa? Untuk selalu mencintai tanah air dengan cara memberi atau mencintai produk-produk dalam negeri. Lah, ada tanggapan lain ataukah tidak? Cukup dengan 1 tanggapan saja? Cukup? Cukup. Nah, pintar sekali menyingkat waktu ya. Kemudian mungkin kelompok 4 bisa mempresentasikan hasil karyanya. Coba di depan. Kita beri tepuk tangan dulu biar semangat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan teks pidato hasil dari kelompok 4. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, kita semua tentunya sudah mengetahui dan menyadari betapa banyaknya fenomena kenakalan remaja di sekitar kita. Beberapa contoh kenakalan remaja tersebut seperti pengenalan rokok dan narkoba sejak usia dini, yang mungkin awalnya hanya ingin mencoba hingga menjadi ketagihan dan kecanduan. Adapun penyebab masalah dari kenakalan remaja ini sesungguhnya diakibatkan karena kesalahan orang tua dalam cara mendidik. Kesalahan orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk memperhatikan aktivitas anak mereka, namun tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya. Kenakalan remaja banyak terjadi juga disebabkan oleh pergaulan bebas yang akhirnya menjerumuskan mereka ke pergaulan yang salah. Memiliki banyak teman sesungguhnya adalah hal yang baik, namun kita pun juga harus berhati-hati dalam memilih teman supaya nantinya tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, sesungguhnya masih banyak lagi contoh kenakalan remaja yang salah dan ada di lingkungan kita. Misalnya saja seperti tawuran antar pelajar, geng motor, mabuk-mabukan, dan perjudian. Marilah kita bersama-sama menjauhi perilaku-perilaku menyimpang tersebut, karena hal-hal seperti itu sesungguhnya hanya akan merugikan diri kita sendiri. Gunakanlah masa-masa remaja Anda dengan hal positif serta dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, serta nusa dan bangsa. Teman-teman sekolah saya yang saya banggakan, mulai sekarang selektiflah dalam mencari teman. Ingatlah bahwa tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku buruk, apalagi sampai terjerumus ke dalam kenakalan remaja.
Semoga apa yang telah saya sampaikan ini terkait kenakalan remaja ini berguna buat kita semua, terutama dalam memilih pergaulan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih sekali lagi ya. Mengangkat tema tentang apa? Sekarang tanggapan, siapa yang mau kasih tanggapan? Kelompok 3 nanti dulu ya. Jadi kelompok yang mau kasih tanggapan kelompok berapa? Kelompok 3 dan kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu ya. Misalkan kalian bisa ini melihat dari segi ini. Kenapa kalian, apakah pidato dari kelompok 4 tadi sudah bisa dikategorikan sebagai teks pidato persuasi? Nah, sudah bisa apakah belum? Jadi, coba. Pidato kelompok 4 sudah bisa dikategorikan sebagai pidato persuasi. Ya, betul sekali. Kenapa? Ya, betul sekali. Apa tadi? Karena pidato tadi menuliskan atau mengajak kita bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif, dari sifatnya merugikan atau ajarkan untuk bagaimana cara kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi sudah bisa dikategorikan sebagai teks pidato persuasif ya. Ya, coba mungkin dari kelompok 3. Ya, berdiri dulu. Apa alasan kelompok 4 memilih tema kenakalan remaja? Nah, kenapa kok kamu ngangkatnya kenakalan remaja bukan tema yang lain? Alasannya apa? Karena saya ingin mengajak teman-teman supaya tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, bagus sekali tujuannya. Karena kelompok 4 ini ingin teman-temannya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Dari sini dapat kita pahami bahwa teks pidato persuasif itu adalah teks yang intinya apa tadi? Berisi rujukan atau ajakan. Nah, karena teks pidato persuasif itu isinya ajakan untuk melakukan suatu hal, maka paling tidak pada bagian isi terdapat 3 hal pokok. Tadi sudah bisa menyimpulkan semua kalimat yang merupakan penguat pernyataan posisi. Nah, paling tidak ada hal 3 tersebut ya, yaitu yang pertama pernyataan posisi. Apa itu pernyataan posisi? Apa? Intinya adalah pendapat. Kalian ini berpendapat seperti ini, maka itu dituangkan dalam sebuah pidato. Itu namanya pernyataan posisi. Kalau dalam tema yang kita tanah air tadi, pendapatnya bagaimana pernyataan posisinya? Nah, kelompok 3 tulis kita harus cinta tanah air. Nah, karena temanya apa tadi? Temanya cinta tanah air, dan dia mengambil pernyataan posisi atau pendapat. Kita sebagai warga negara harus cinta tanah air. Lah, mana argumennya? Kalian tidak bisa berpendapat seperti itu, hanya berpendapat saja. Perlu argumen atau fakta sebagai semua. Nah, ini faktanya sudah tertulis ya. Kenapa kita harus cinta tanah air? Karena tanah air tempat kita berdiri dan berpijak yang merupakan tumpah darah kita. Maka harus kita sayangi betul bagaimana melestarikannya, bagaimana membuatnya menjadi kondisi yang tenang. Kemudian kalau tidak salah di sini nanti ditulis ya. Cara kita, salah satu cara untuk mencintai tanah air tadi dengan apa?
remaja. Kira-kira bisa menentukan mana kalimat yang merupakan pernyataan posisinya? Banyaknya fenomena. Bisa ya. Sekarang banyak fenomena kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita. Itu sifatnya masih opini atau ini perlu sebuah pembuktian, perlu sebuah argumen, dan argumen yang diangkat oleh kelompok 4 adalah banyak di sekitar kita. Kenakalan remaja yang terjadi itu salah satu contohnya adalah anak merokok sejak usia kemudian fenomenanya yang diangkat sebagai argumen adalah mereka sudah kenal narkoba. Ini seperti yang tadi ya, yang saya ungkapkan di pidato yang awal tadi, banyak anak-anak yang sudah mengenal narkoba. Kemudian caranya, hal yang sebagai penguat kenakalan posisinya mana kira-kira? Nah, karena itu merupakan hal negatif, maka harus kita jauhi. Kalau tidak kita jauhi, maka kita akan masuk ke dalamnya. Jadi berarti kalimat ajakannya, kalau itu menjadikan kalimat teks pidato persuasif yang mana? Yang mana betul? Marilah kita bersama-sama menjauhi perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Tersebutnya itu kembali pada apa? Rokok, kemudian narkoba, dan hal-hal negatif yang sudah ini ya, sudah sangat ya. Kalau satu tadi maksudnya apa? Tema tentang apa? Nah, bagaimana menciptakan suasana kelas yang bersih, nyaman, itu seperti apa? Tentunya di dalam teksnya juga ada kenapa kita harus menciptakan suasana kelas yang bersih, tidak ada? Ya. Kemudian kalau kedua tadi bebas sampai sama dengan kenakalan remaja. Dia mereka suka kita membuat kenakalan remaja. Ini ada yang ditanyakan, ada yang perlu bertanya lagi mengenai materi. Dan berarti sudah dia ya, dan juga bisa membuat teks pidato persuasif. Kalian ingat ya, teks pidato persuasif itu kan apa? Teks pidato. Kata kuncinya adalah tunjukkan atau ajarkan. Kalau ada teks seperti itu, teks pidato seperti itu, berarti teks itu termasuk dalam kategori teks pidato persuasif. Kata kuncinya satu, ajarkan atau tunjukkan. Karena teks pidato itu berisi ajarkan atau tunjukkan, berarti di situ terdapat kalimat yang berupa kalimat ajarkan. Jadi kalimat ajarkan itu menggunakan apa? Mari, marilah. Ayo sekarang kita itu contoh kalimat ajarkan. Ya, ini tidak ada yang dipertanyakan lagi. Semuanya ya. Ikuti pembelajaran dengan kalau sudah ada yang ditanyakan, lagi ada pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk penilaian, nanti nomor tugas penilaian individu saya bagikan ya untuk dikerjakan di rumah sebagai penilaian individu. Ya. Nanti di pertemuan yang akan datang diberikan temanya tentang teks pidato persuasif. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.